Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julfikar Nur Fikri. Di video kali ini kita akan melanjutkan membuat website sekolah menggunakan PHP dan MySQL. Oke, kita langsung saja mulai. Jadi di video sebelumnya kita telah membuat database dan beberapa tabel. Kemudian kita juga telah membuat halaman login, halaman dashboard, halaman data pengguna, dan ubah password. Oke, sekarang kita lihat websitenya. Untuk halaman login seperti ini. Sekarang kita akan coba login sebagai super admin. Username-nya SA, passwordnya 12345678990. Enter. Untuk super admin, menunya ada dashboard, pengguna, ubah password, dan keluar. Untuk pengguna sudah kita buat. Di sini ada data pengguna, kemudian ada tambah pengguna, lalu ada edit pengguna, ada hapus pengguna, dan ada pencarian pengguna. Kemudian di sini juga ada ubah password. Oke, sekarang kita akan login sebagai admin. 123456 enter. Untuk admin menunya ada dashboard, jurusan, galeri informasi, identitas sekolah, tentang, kepala, ubah password, dan keluar. Oke, sekarang kita akan coba cek database-nya. Untuk tabel pengguna sudah kita isi beberapa data dan tabel-tabel yang lain masih pada kosong. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita akan lanjut untuk membuat halaman data jurusan. Namun sebelum kita lanjut ke situ, ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki di halaman pengguna. Sekarang kita coba login sebagai super admin. Kita masuk ke pengguna, kita klik edit. Di sini kalau teman-teman iseng atau coba-coba hapus ID-nya seperti ini, enter. Nah, di sini akan muncul error teman-teman ya. Nama of non object, username of non object, dan lain-lain. Kenapa? Karena data pengguna yang ID-nya kosong itu tidak ada di dalam database teman-teman ya. Sekarang kita coba cek ke database-nya, tabel pengguna. Di sini untuk ID-nya semuanya ada nilainya ya, nggak ada yang kosong. Oke, sekarang kita coba cek menggunakan query SQL-nya. Kita akan gunakan select bintang from pengguna where ID sama dengan kosong seperti ini ya. Kita go, maka hasilnya kosong juga. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba perbaiki error ini. Gimana caranya biar nggak nampil error gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke text editor, buka file edit pengguna. Nah, yang tadi error itu yang bagian value teman-teman ya. Ada variabel p nama, variabel p username, dan variabel p level ya. Jadi variabel-variabel ini tidak diketahui datanya karena datanya tidak ada. Oke. Sekarang kita akan coba kasih kondisi di sini. Jika data pengguna tidak ada, maka kita alihkan aja ke halaman pengguna seperti itu ya. Simple aja. Kita akan gunakan if MySQL 6 rows. Kemudian variabel pengguna kita masukkan ke sini sama dengan 0. Jika data pengguna sama dengan 0 atau kosong, maka alihkan ke halaman pengguna. Kita akan gunakan JavaScript aja. Script pembuka, script penutup. Kemudian kita akan gunakan window.location sampai dengan tanda kutip, nama filenya pengguna.php. Sekarang kita coba save dan buka browser, refresh. Oke teman-teman, sudah pindah halaman ya. Sekarang kita coba tes lagi. Misalkan ID-nya kita ubah jadi seperti ini. Enter. Oke teman-teman, pindah juga. Sekarang kita tes lagi, misalkan parameter ID-nya kita hapus juga seperti ini. Kita enter maksudnya. Oke, sudah pindah juga teman-teman ya. Oke, saya rasa untuk perbaikan halaman pengguna sudah cukup. Sekarang kita akan lanjut ke membuat halaman data jurusan bagian tambah data dan menampilkan data. Data jurusan ini ada di user level admin teman-teman ya. Berarti sekarang kita akan keluar dulu dan login sebagai admin. Kita masuk ke menu jurusan. Oke, di sini masih belum ada. Sekarang kita akan lanjut membuat file baru dengan nama jurusan.php. Ini kita close saja. Di admin kita klik kanan, new file, lalu save.
Nama filenya jurusan.php, enter. Untuk isinya kita copy aja dari file pengguna.php. Kita copy aja semua, lalu paste di sini, save. Untuk pengguna kita close saja. Kemudian kita coba buka browser dan refresh. Oke teman-teman, untuk halaman jurusan sudah ada isinya. Sekarang kita edit isinya. Kita akan mulai dari atas. Kita close dulu aja sidebarnya, Ctrl KB. Kemudian pengguna kita ganti dengan jurusan, tambah pengguna kita ganti dengan tambah jurusan. Untuk form pencarian biarkan saja. Untuk tabel, kolom-kolomnya kita samakan dengan database tabel pengguna. Tabel jurusan maksudnya ya. Oke, jadi nanti kolom-kolom yang akan ditampilkan itu kolom nama, keterangan, sama gambar aja teman-teman ya. Oke. Kita akan ubah, berarti nama udah ada, username kita ganti dengan keterangan. Kemudian level kita ganti dengan gambar. Oke, sekarang kita coba save dan buka browser, kita refresh dulu. Oke teman-teman, sudah berubah ya. Jurusan, nomor, nama, keterangan, gambar, aksi. Oke, sekarang kita akan lanjut edit isi tabelnya. Kita ke bawah, variable no biarkan, variable where biarkan, if set get key biarkan. Ini untuk pencarian nanti ya. Untuk query-nya nama biarkan karena di tabel jurusan juga ada kolom nama ya, ini. Jadi nanti kita akan buat pencarian by nama juga. Oke, selanjutnya untuk ini sudah aman, berarti variable pengguna kita ganti jurusan. Kemudian select bintang from pengguna ganti jurusan. Variable where order by ID dash biarkan saja karena di tabel jurusan juga ada kolom ID ya. Untuk variable pengguna ganti jurusan, ini juga ganti jurusan. Lalu untuk fieldnya ini kita samakan dengan database ya, nama, kemudian ini keterangan, lalu gambar. Kita cek database, ada nama, keterangan, gambar. Oke, cocok. Selanjutnya untuk edit pengguna kita ganti jadi edit jurusan. Parameternya ID biarkan saja, value-nya juga ID sama biarkan. Hapus.php biarkan saja, parameternya ID pengguna kita ganti jadi ID jurusan. Value-nya biarkan saja ID. Oke, saya rasa cukup, kita save dan buka browser refresh. Oke teman-teman, sudah berubah ya. Untuk datanya tidak ada karena masih kosong ya, di database-nya pun masih kosong teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membuat halaman tambah jurusan. Oke, sekarang kita akan buat file baru. Di folder admin, klik kanan, new file. Nama filenya tambah strip jurusan.php, enter. Untuk isinya kita copy aja dari tambah pengguna, copy semua lalu paste di sini. Set. Kita close aja, kita save yang ini, lalu kita buka browser dan refresh. Oke teman-teman, tambah jurusan sudah ada isinya. Sekarang kita akan edit isinya. Berarti kita close dulu, kita akan edit mulai dari atas dulu. Tambah pengguna kita ganti jadi tambah jurusan. Kemudian untuk label nama kita biarkan saja. Input tipe teks, name-nya nama tetap, placeholder nama lengkap kita ganti jadi nama jurusan. Kelas biarkan, wajib isi. Untuk username kita ganti jadi keterangan. Untuk inputannya kita akan gunakan text area aja. Kasih name, keterangan. Kemudian kita kasih kelas input strip control. Kita kasih placeholder juga keterangan. Kemudian kita coba save dulu dan buka browser refresh. Oke teman-teman, nama jurusan, keterangan. Selanjutnya untuk level kita akan ganti dengan gambar ya, buat upload file gambarnya. Oke, level ganti gambar. Kemudian select kita akan ganti dengan input tipe file. Name-nya gambar.
Kita kasih kelas input control. Kita kasih wajib isi. Kemudian berhubung di sini ada tipe file, berarti di tag form pembukanya kita kasih enc type. Isinya multi part garis miring form strip data. Kita save, kemudian untuk tombol kembali kita ganti jurusan. Kita coba buka browser dan refresh. Oke, sudah cocok ya, nama, keterangan, gambar. Sudah bisa pilih file, kemudian tombol kembali, sudah kembali ke halaman jurusan. Sekarang kita ke tambah jurusan, berarti selanjutnya kita akan buat proses upload data. Oke, kita akan lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini. Kita komentarin dulu aja ya, yang bagian ini kita komentarin set sampai sini seperti ini. Seperti biasa, awal-awal kita tes dulu tombolnya berhasil diklik apa enggak gitu ya. Ketika tombol submit atau simpan diklik, maka tampilkan kata ship. Buka browser, refresh, kita tes, pilih file, kemudian simpan. Sip teman-teman ya, berarti tombolnya sudah berfungsi. Sekarang kita akan lanjut membuat proses upload. Oke, berarti pertama kita akan coba tes dulu atau cek dulu data filenya ada apa aja ya. Oke, seperti ini kita akan gunakan print r, gunakan $files, name-nya gambar, kemudian kita di koma seperti ini. Ya, gambar ini kita ambil dari name ini. Kita coba refresh. Kita klik simpan. Nah, teman-teman, di sini ada data bentuk array ya. Ada name, nama file gambarnya, berikut sama format filenya ya. Kemudian ada tipenya, kemudian ada temp name, ada error, ada size. Oke, data ini akan kita tampung di PHP-nya nanti ya. Oke, siap. Sekarang kita akan lanjut buat variabel untuk menampung data-data yang tadi. Pertama, kita akan buat variabel file name untuk menampung namanya. $file, name-nya gambar, kemudian kita ambil yang name-nya. Oke, kita cek di sini. Nah, name ini akan kita tampung. Selanjutnya kita akan tampung juga yang temp name-nya ya. Temp name. Ini kita kasih temp_name. Kita cek lagi. temp_name ya. Kemudian kita akan tampung juga size-nya, oke. Kita kopas aja seperti ini, file size. Kemudian di sini kita ganti size. Kita save. Oke, selanjutnya kita akan tes upload filenya dulu aja ya. Sebelum kita tes upload file, kita akan buat folder dulu, folder baru untuk menampung gambar-gambar jurusan yang diupload nanti ya. Oke, di folder sekolah kita klik kanan, new folder, kasih aja namanya uploads, enter. Lalu dalamnya kita klik kanan lagi, new folder, kasih saja namanya jurusan, enter. Oke, jadi folder jurusan ini untuk menampung gambar-gambar jurusan aja teman-teman ya. Oke, untuk folder sudah punya. Sekarang kita akan tes menggunakan fungsi move upload file. Di sini ada dua parameter teman-teman ya. Untuk file name-nya kita isi dengan temp name. Dan untuk destination-nya kita isi dengan folder tujuan. Berarti kita keluar dulu dari admin, lalu masuk ke uploads, masuk lagi ke jurusan, garis miring, kita akan sertakan nama filenya. Kita ambil dari sini. Kita paste di sini, kita titik koma. Oke, sekarang kita save dan buka browser, refresh. Tes. Oke, sekarang kita klik simpan, berhasil atau enggak upload filenya. Klik. Oke teman-teman, sekarang kita coba buka text editor. Nah,
Di folder jurusan sudah ada gambar teman-temannya, berarti upload file kita sampai sini sudah berhasil. Oke, nah di sini seperti yang teman-teman lihat untuk nama filenya, nama gambarnya ini sesuai dengan nama gambar yang di sini ya. Nah, kita maunya nama gambarnya kita rename aja sesuai dengan yang kita inginkan ya. Oke teman-teman, kita akan rename gambarnya. Berarti yang pertama kita butuh mendapatkan format filenya dulu ya. Oke, di sini kita akan buat variabel baru dengan nama format file gitu ya. Kemudian kita akan gunakan fungsi path info. Lalu untuk pathnya kita akan copy dari file name seperti ini. Kemudian kita kasih koma, lalu kita kasih path info garis bawah atau underscore extension seperti ini ya. Kita coba echo dulu isinya apa format file. Format file. Kita kasih die dulu. Oke, kita coba ini komentarin dulu aja. Kita coba tes, pilih file. Nah, isinya adalah JPG ya. Berarti variabel format file ini isinya adalah format file yang diupload. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut membuat variabel baru dengan nama rename. Berarti di nama yang baru kita akan sertakan nama jurusan. Kemudian kita akan gabungkan dengan time. Lalu kita akan gabungkan dengan tanda titik. Kemudian kita akan gabungkan dengan format filenya. Format file. Oke, kita echo lagi. Rename ini seperti apa bentuknya? Kita refresh. Oke, seperti yang teman-teman lihatnya, nama gambarnya seperti ini ya. Kita akan coba simpan. Set. Nah, nanti nama gambarnya akan berubah menjadi seperti ini teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut. Tes lagi upload file. Kita hapus dulu die-nya. Oke, untuk file name ini kita ganti dengan rename teman-teman ya. Kita akan refresh dan tes lagi. Kita akan upload file yang sama aja. Kita simpan. Set. Kita coba cek. Oke teman-teman, sudah masuk ya. Namanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jurusan, time-nya, format .jpg. Oke teman-teman, aman. Oke, selanjutnya kita akan hapus lagi aja ini gambarnya. Kita delete juga. Selanjutnya kita akan buat query untuk insert data ya teman-teman. Oke, siap. Berarti di sini kita akan buka dulu komentarnya variabel nama ini. Seperti ini. Kita akan simpan di atas aja ya kedua variabel ini. Kita cut, kita simpan di sini aja. Oke, untuk nama ini untuk menampung inputan nama jurusan, name-nya sesuai. Kemudian user kita ganti ket ya, variabel ket ini untuk menampung name keterangan atau inputan keterangan ya, diambil dari name ini. Oke, selanjutnya nama udah, keterangan udah, gambar sudah kita dapatkan. Sekarang kita hapus aja yang ini. Kemudian kita akan buka yang query ini. Nah, yang bagian simpan kita buka. Kemudian yang alertnya kita buka juga komentarnya seperti ini. Oke, untuk yang query simpan kita akan sesuaikan. Insert into pengguna ganti jadi jurusan. Selanjutnya kita coba cek database tabel jurusan. Untuk ID kita akan kasih dia 0. Kemudian nama kita akan kasih dia variabel nama. Lalu keterangan kita akan kasih dia variabel ket. Kemudian untuk gambar kita akan kasih dia variabel rename. Ini ya isi dari nama filenya. Kita kopas saja. Kemudian untuk create add dan update add kita akan kasih 0 aja, berarti yang level kita hapus.
Oke, sampai sini sudah cocok. Selanjutnya jika berhasil maka tampilkan alert simpan berhasil, jika gagal tampilkan gagal simpan. Oke, sampai sini saya rasa cukup. Kita akan coba tes lagi. Buka browser, refresh. Tes. Kemudian tes, lalu pilih file yang tadi juga, kita coba simpan. Set. Simpan berhasil, teman-teman. Sekarang kita coba refresh tabel jurusan. Data sudah masuk, ID 1, nama tes, keterangan tes, gambar sudah sesuai. Get add-nya sekarang ya. Selanjutnya kita coba cek di foldernya, jurusan sudah ada juga, teman-teman. Oke, upload file berhasil, simpan data juga berhasil. Sekarang kita akan lanjut membuat validasi ya. Jadi untuk gambar yang diupload ini hanya format gambar aja ya, seperti JPG, PNG, JPEG, GIF, dan lain-lain yang format gambar, teman-teman ya. Kemudian ukuran filenya itu maksimal 1 MB, nggak boleh lebih ya. Oke, pertama kita akan buat dulu validasi untuk mengatasi format file. Oke, sekarang kita akan buat variabel baru dengan nama allow type. Berarti tipe apa aja yang boleh kita upload dalam bentuk array. Yang pertama misalkan PNG gitu ya, kemudian JPG, lalu JPEG, kemudian GIF juga boleh ya. Kalau teman-teman misalkan mau masukin format file yang lain, silahkan tinggal tambahkan aja. Kemudian di bawahnya kita akan buat kondisi menggunakan if in array. Di sini ada dua parameter ya. Parameter yang pertama itu kita akan masukkan format file ini. Nah, untuk parameter yang kedua kita masukkan array ini ya, tipe yang diizinkan. Seperti teman-teman. Jika format file yang diupload itu terdapat di dalam array ini, misalkan PNG ada berarti boleh masuk. Misalkan format filenya JPG berarti ada, boleh masuk. Misalkan format filenya doc di sini nggak ada berarti nggak boleh masuk. Oke, seperti itu ya. Berarti di sini kita akan kasih tanda seru aja. Jika format filenya tidak ada di dalam list ini, maka kita kasih alert error ya. Kita copy aja dari sini. Kita simpan di sini. Ganti kelasnya alert error. Kata-katanya misalkan format file tidak diizinkan, seperti itu. Kemudian kita kasih else. Jika format file sesuai, maka ya lanjut upload file dan insert data, teman-teman ya. Kita cut aja, kita simpan dalam sini. Oke teman-teman, ini kita hapus aja yang di komentar, yang ini juga hapus. Oke, save. Kita sisakan seperti ini ya, if kemudian else. Oke, kita akan kasih tab aja ini, save. Kemudian kita coba buka browser dan refresh. Kita tes. Kita akan pilih yang format filenya yang tidak ada dalam list yang diizinkan ya. Misalkan ini musik ya. Kita coba simpan, set. Nah, format file tidak diizinkan. Kemudian cek database, data tidak masuk, cek folder tidak masuk juga ya. Oke, aman. Selanjutnya kita coba tes dengan data yang sesuai, gambar yang sesuai. Kita tes yang ini lagi, kita simpan. Oke, berhasil. Kita cek. Oke, masuk. Kemudian kita cek juga. Oke, masuk teman-teman ya. Selanjutnya kita akan coba kasih validasi ukuran file maksimal 1 MB. Oke, berarti di sini kita kasih aja, setelah if ini kita kasih else if lagi, else if. Berarti di sini kita sudah punya variabel file size ya. File size, jika ukuran filenya lebih besar daripada 1 MB berarti 1 juta ya. Hitungannya bit ya. Jadi
1 MB itu berapa bit. Oke, kita kasih else di sini. Nah, seperti ini. Kita kasih alert, kita copy aja. Jika ukuran filenya lebih besar daripada 1 MB, maka kasih alert ukuran file tidak boleh lebih dari 1 MB, misalkan itu ya. Oke, sekarang kita coba save dan buka browser, kita refresh. Kita tes misalkan teknik listrik gitu. Tes. Kita coba menggunakan ukuran file yang gede dulu ya. Ini size-nya 2,04 MB ya. Kita pilih ini. Harusnya gagal teman-teman, kita simpan. Nah, ukuran file tidak boleh lebih dari 1 MB. Kita cek database, masuk apa enggak? Tidak masuk. Kita cek folder, masuk enggak? Tidak masuk juga. Oke, sudah aman. Sekarang kita coba tes untuk file yang ukurannya di bawah 1 MB. Oke, kita coba cari-cari lagi. Berarti gambarnya ini berapa ini? Ini 111 KB ya, berarti di bawah 1 MB. Oke, kita pilih ini. Kita coba simpan. Oke, teman-teman, berhasil disimpan ya. Kita cek database. Oke, teknik listrik sudah selesai, masuk, kemudian masuk juga gambarnya ya. Oke, teman-teman. Untuk validasi ukuran file sudah selesai dan validasi format file juga sudah selesai. Oke, sekarang kita coba cek ke data jurusan. Nah, datanya sudah masuk ya. Nah, di sini untuk gambar kita akan tampilkan gambar aja ya, jangan namanya. Oke. Sekarang kita ke text editor, ke bagian jurusan. Berarti yang bagian gambar kita coba cut. Kita akan gunakan tag img, src-nya kita akan arahkan ke keluar dulu dari admin, kemudian arahkan ke uploads, lalu jurusan, lalu nama filenya ya. Kita coba buka browser dan refresh. Oke teman-teman, ini kegedean ya. Untuk ukuran gambar kita akan coba setting lebarnya ya, biar gak terlalu lebar seperti ini. Berarti di sini kita akan tambahkan aja width. Nah, seperti ini kita akan kasih 100 pixel aja misalkan. Kita coba lihat dulu, kita refresh. Nah, seperti ini sudah cukup kayaknya teman-teman. Oke, untuk data jurusan dan tambah jurusan saya rasa sudah cukup sampai di sini dulu aja teman-teman. Berarti di video selanjutnya kita akan lanjut untuk membuat update data dan delete data. Oke, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.